Di video kali ini kita akan bahas tentang otonomi daerah. Tahukah kamu, ternyata cara kerja otonomi daerah itu mirip banget sama tugas kelompok. Pada dasarnya, tugas kelompok itu siswa dikasih kebebasan untuk ngatur urusan kelompoknya masing-masing di bawah pengawasan guru. Begitu juga dengan otonomi daerah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Tahu nggak, dasar diterapkannya otonomi daerah itu ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 loh. Terus, kalian tahu nggak otonomi daerah itu apa sih maksudnya? Jadi, otonomi daerah berarti daerah diberi wewenang untuk ngatur kebijakannya secara mandiri. Supaya apa sih? Supaya nggak ada pemusatan kekuasaan di pusat. Untuk kebijakannya sendiri dibuat oleh pemerintah daerah dan disesuaikan sama kepentingan masyarakat di daerah tersebut. Kabupaten Banyuwangi jadi contoh sukses dari pelaksanaan otonomi daerah loh. Daerah ini bisa ngebuat program inovatif untuk jawab permasalahan di masyarakatnya. Di bawah kepemimpinan Ipuk Fiestiandani, Banyuwangi meraih berbagai prestasi, di antaranya tingkat kemiskinan turun drastis dalam 7 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan pendapatan per kapita juga naik. Bahkan, kinerja pemerintahnya sampai masuk 10 besar nasional selama 3 tahun berturut-turut loh. Kebayang kan gimana pentingnya otonomi daerah dalam suatu wilayah? Kemudian, prinsip otonomi daerah yang pertama ada prinsip desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah untuk mengatur urusan tertentu. Kemudian, prinsip dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Terakhir, prinsip tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Nah, terlepas dari kelebihan yang dimiliki otonomi daerah, ternyata sistem otonomi daerah juga memiliki kelemahan loh. Yaitu terbaginya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama absolut, kedua konkuren, dan yang ketiga umum. Absolut adalah urusan yang sepenuhnya ditangani oleh pemerintah pusat. Apa aja sih yang jadi urusan absolut dari pemerintah pusat? Pertama, politik luar negeri, yang kedua pertahanan, ketiga keamanan, keempat peradilan, kelima moneter dan fiskal nasional, yang keenam agama. Wah, itu baru yang pertama. Banyak juga ya yang dipaparin. Gimana dengan 2 jenis sisanya nih? Yuk lanjut ke penjelasan berikutnya. Konkuren. Konkuren adalah urusan yang penanganannya dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Urusan konkuren pemerintah daerah terbagi menjadi 2, urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan yang berhubungan dengan pelayanan dasar, misalnya pendidikan, kesehatan, dan perumahan rakyat. Sementara itu, urusan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar, misalnya tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan hidup. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan, contohnya pariwisata, pertanian, dan juga perdagangan. Terakhir nih, yaitu umum atau urusan yang kewenangannya dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum berkaitan dengan pembinaan wawasan kebangsaan yang dilakukan melalui pelaksanaan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Tadi kita udah bahas banyak banget tentang otonomi daerah, termasuk pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Coba tebak, setelah ini kita akan bahas apa? Saya kasih petunjuk deh, sesuatu yang berhubungan dengan uang. Yap, benar banget, soal keuangan daerah atau APBD. Penjelasan tentang otonomi daerah bakal kurang lengkap kalau belum bahas soal keuangannya juga. Yuk simak lebih lanjut. Dalam menjalankan otonomi daerah, tentu aja dibutuhkan dukungan sumber daya yang cukup. Salah satunya adalah anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang biasa disingkat APBD dirumuskan oleh kepala daerah dan DPRD secara bersama-sama. Setelah APBD disahkan, kepala daerah sebagai pemimpin lembaga eksekutif diberikan wewenang untuk mengelola anggaran tersebut untuk pembangunan di daerahnya. Selama prosesnya, pemerintah daerah harus menggunakan anggaran tersebut secara transparan, efektif, akuntabel, dan partisipatif. Transparan artinya pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan daerah harus dilakukan dengan terbuka. Masyarakat perlu tahu untuk apa aja anggaran tersebut digunakan. Efektif artinya penggunaan anggaran tersebut harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Setelah itu, anggarannya bisa direalisasikan sesuai dengan rencana pembangunan yang ada. Akuntabel artinya penggunaan APBD harus bisa dipertanggungjawabkan ke semua lapisan masyarakat. Pertanggungjawaban ini dilakukan ke lembaga legislatif di daerah, yaitu DPRD. Yang terakhir, partisipatif. Artinya, masyarakat turut terlibat untuk ikut melakukan kajian atau memberikan kritik dan saran yang membangun terkait pengelolaan keuangan daerah. Gimana nih? Cara kerja tugas kelompok dan otonomi daerah itu beda tipis kan? Kalau gitu, segini aja ya penjelasan dari kami. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.